Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudara sekalian, ini adalah pertemuan yang ke-14. Ya. Mungkin kita akan mengakhirinya di pertemuan yang ke-16 atau ke-17, saya belum pasti ini. Tetapi kita akan membahas mengenai bagaimana hal penglihatan mengenai surga yang dialami oleh banyak orang. Dan terkait dengan hal ini ada beberapa masalah-masalah penting yang sering dipertanyakan di episode Anda Bertanya Alkitab Menjawab. Dalam Alkitab kita menemukan beberapa keterangan mengenai surga. Ya, surga adalah tempat kediaman Allah. Karenanya Yesus sering mengajarkan kita memanggil Bapa yang di surga. Surga adalah tempat tahta Allah. Surga selalu diidentifikasi sebagai terletak di atas. Surga adalah tempat di mana tidak ada kenajisan. Surga adalah tempat orang-orang saleh berkumpul di mana mereka akan bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Surga adalah tempat di mana semua orang mengalami kebahagiaan. Surga adalah negeri di mana terang Tuhan bercahaya sepanjang waktu. Surga adalah tempat yang tidak berdurasi atau negeri yang tidak berjaman. Tidak ada perjalanan waktu. Artinya tidak ada perjalanan waktu seperti di bumi ini, di mana orang menjadi makin tua. Ya saudaraku, maka ada istilah di negeri yang tidak berjaman yang tadi saya nyanyikan, saudaraku. Jadi semua yang saya sebut-sebut ini, semua ada ayat-ayat Alkitabnya. Dan saya tidak membacanya satu persatu, saya sedang bekerja keras supaya buku mengenai surga segera dapat dirilis. Tidak sama dengan edisi yang pertama, ya. Di negeri yang tidak berjaman, langitnya takkan pernah kelam. Semua wajah ceria pancarkan sukacita dalam kemuliaan Bapa. Di negeri yang tidak berjaman, langitnya takkan pernah kelam. Semua wajah ceria pancarkan sukacita dalam kemuliaan Bapa. Semua keterangan atau penjelasan yang tertulis di Alkitab mengenai surga tersebut, jujur saja ya, sering dirasa belum menjawab secara tuntas dan memuaskan keinginan tahu banyak orang Kristen mengenai surga. Ya. Keterangan dan penjelasan Alkitab yang saya sebut tadi sering masih dianggap terlalu abstrak, sehingga jika ada kesaksian mengenai surga, ya, jika ada kesaksian mengenai surga oleh orang-orang yang mengaku pernah ke surga menjadi sangat menarik perhatian dan diharapkan bisa memberi kejelasan mengenai surga.
Tidak mengherankan kalau ada kesaksian mengenai surga yang disampaikan, maka menjadi sangat menarik dan cenderung dipercaya. Tetapi saudaraku, ironinya, banyak orang masih tidak puas juga. Surga itu masih tetap menjadi misteri. Kekeliruannya terletak di mana? Kekeliruannya karena tidak mengerti. Kekeliruannya karena tidak mengerti model penciptaan awal. Jadi kekeliruannya terletak tidak mengerti model penciptaan awal. Jadi kalau kita mengerti bahwa apa yang Allah ciptakan sungguh amat baik, dan kita memahami surga itu seperti bumi ini, hanya tidak ada kejahatan, selesai. Sudah sangat jelas. Sangat jelas. Sehingga keterangan Alkitab mengenai tempat kediaman Allah, tempat tahta Allah, dan selanjutnya, tidak ada kenajisan, terletak di atas, jadi bukan di bumi ini, di mana ada kebahagiaan, ada terang sepanjang masa, negeri yang tidak berdurasi, tidak berjaman maksudnya. Itu jadi jelas, sangat jelas. Tetapi kalau orang tidak pernah mendengar, bisa resisten, bisa menolak, dan bisa tidak percaya. Ya tidak apa-apa. Saudara pecinta suara kebenaran yang sering mengikuti dari tahun ke tahun dan bisa membuktikan bagaimana suara kebenaran ini mengubah kita, akan lebih menerima. Akan lebih menerima. Saya sendiri sudah sangat menerima hal ini. Kalau dulu saya juga tidak bisa menerima hal ini. Saya bukan mau membuat sensasi, saudaraku. Ini benar-benar mengubah saya. Ini benar-benar mengubah saya. Dan saya percaya bagi Bapak Ibu pecinta suara kebenaran, kebenaran ini akan mengubah saudara. Ya, banyak hal yang akan menakjubkan. Nanti pada hari Sabtu depan, saya akan berkhotbah mengenai tatanan jodoh. Ini melanjutkan dari bahwa di surga tidak ada kawin mengawinkan. Tidak ada tatanan jodoh seperti yang di bumi. Nah itu nanti akan saya jelaskan. Hari Sabtu ini ya saudaraku. Jadi itu nanti jatuhnya pertemuan yang ke-15. Jatuhnya ke pertemuan yang ke-15. Saya berharap sih pertemuan kita berakhir di 15 saudaraku. Sebab nanti hari Senin dan selanjutnya masih banyak tema-tema yang harus diberikan kepada saudara sebelum dunia ini berakhir. Ya. Seharusnya untuk memperoleh jawaban mengenai surga, memperoleh jawaban atas pertanyaan mengenai surga, memperoleh jawaban atas pertanyaan mengenai surga, kita harus melakukan penggalian lebih mendalam berdasarkan Alkitab. Bukan kesaksian pribadi dalam bentuk penglihatan, mimpi dan lain sebagainya. Yang bersifat subjektif. Sejatinya Alkitab pasti bisa menjawab mengenai surga. Dan cukup untuk menjadi landasan iman yang benar. Sebab apa yang dikemukakan Alkitab pasti objektif. Asalkan mendalami dengan kaidah eksegesis dan hermeneutik yang benar ya. Dalam tuntunan Roh Kudus saudaraku. Tentu dengan hati yang bersih,
dan tidak mencintai dunia. Surga itu tujuan, tidak mungkin Allah menyembunyikan. Tidak mungkin, saudaraku. Membahas mengenai surga akan memunculkan beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Jawaban-jawaban tersebut merupakan kunci untuk memahami lebih jelas apakah dan bagaimanakah surga itu. Baru nanti kita akan mengkaitkan dengan pandangan kita terhadap kesaksian orang-orang yang katanya pernah melihat surga. Masalah-masalah itu antara lain, apakah surga tempat Allah bertahta sama dengan surga tempat orang percaya menetap? Ini jadi persoalan. Apakah surga untuk manusia sudah ada seperti yang dijanjikan oleh Yesus dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 itu? Ya, saudara. Nah, kita lihat Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ya. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Artinya laut yang sekarang ini kita lihat. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat ini mengatakan bahwa kota kudus yaitu Yerusalem baru turun dari surga dari Allah. Nah, saudaraku, dari keterangan ini kita bisa memperoleh dua asumsi. Ya. Karena ini kitab apokaliptik, kita tidak boleh sembarangan mengartikannya secara harafiah. Ya, harus minta pewahyuan dan hikmat Tuhan. Hal yang major, hal yang minor, hal yang harafiah dan yang figuratif harus jelas. Yerusalem yang baru turun dari surga. Yang pertama, ini asumsi pertama, bisa menunjuk pengertian secara figuratif, yaitu pemerintahan Allah yang diberikan kepada anaknya. Kalau dikatakan Yerusalem turun dari surga, dikatakan jelas di sini, dari Allah. Allah di sini maksudnya Allah Bapa, saudara. Jadi yang pertama kalau secara figuratif, dan ini kuat sekali ya, artinya bahwa pemerintahan Tuhan Yesus datang atau diturunkan dari Bapa. Kalau dikatakan Allah di situ maksudnya dari Bapa. Ya. Dan ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa segala kuasa di surga dan di bumi diberikan padaku. Pada mulanya bukan miliknya kok, dari Bapa. Dalam doanya Tuhan berkata, dalam pernyataannya Yesus berkata, kemuliaan yang kau berikan padaku sebelum dunia dijadikan. Jadi memang Bapa yang empunya segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan bagi Dia, dari Bapa ini. Ya, ini penting nih, yang sedang saya bicara ini penting. Pemerintahan Tuhan Yesus datang dari Bapa. Kalau kita membaca kitab Daniel, saudaraku, yang lanjut usia itu memberikan kekuasaan kepada anak manusia. Ini ayat kita sudah bahas ini dalam pertemuan terdahulu. Jadi ini pertemuan ke-14, setiap kali pertemuan 2 sesi, ada yang 3 sesi. Ya, saya tidak bisa mengulang lagi, saudara. Ya.
Yang kedua, kalau secara harafiah, ini penting. Karena sudah muncul pertanyaan-pertanyaan. Jadi ada wilayah kerajaan, yaitu Yerusalem baru, dan turun dari surga Bapa. Karena hal ini bukan sesuatu yang sangat prinsip, saudara. Kita tidak perlu terganggu kalau kita tidak tahu persis. Tapi kalau saya ditanya, saya harus memiliki peta berpikir. Dan peta berpikir itu yang pertama harus logis, alkitabiah, dan menjawab kehausan saya juga, saudara. Dan saya beberapa kali mengemukakan hal ini. Saya ulangi, yang pertama secara figuratif Yerusalem turun itu secara maknawi bahwa pemerintahan Yesus datang dari Bapa. Yesus menerima pemerintahan itu. Kalau kita membaca dalam Roma pasal 8 ayat 17, Bapa menjanjikan sesuatu kepada anaknya. Dan kita orang percaya yang menderita bersama-sama Yesus akan menerima janji itu bersama-sama. Seakan-akan kita ini bisa seakan-akan sejajar dengan Yesus dalam penerimaan janji itu. Lalu kalau secara harafiah, yang saya pahami saudaraku, bahwa di kerajaan itu nanti ada tahta, ya, ada malaikat-malaikat. Lalu ada hulu balang. Ada tahta-tahta. Itu tahtanya hulu balang maksudnya orang-orang yang memerintah bersama Yesus. Nah, Allah Bapa itu melingkupi semua di dalam semua. Karena Allah ini dari kekal sampai kekal tidak akan bisa terkonsep, tidak bisa terkonstruksi secara sempurna dalam pikiran, tidak akan pernah terpersepsi. Orang tidak akan pernah bisa membuat persepsi sempurna tentang Allah, tidak akan pernah bisa mengkonstruksi tentang Allah yang maha misteri, memiliki dark side, sisi gelap yang tidak akan dipahami kita denganmu gampang. Nah, ini tetap ada yang disebut surga itu, samayim ini. Nah, saudara tenang dulu, renungkan baik-baik. Ini kerajaan Tuhan Yesus, di mana kita menjadi hulu balang, tapi Allah masih melingkupi semuanya. Kita kan bertemu muka dengan Tuhan Yesus, tapi Allah Bapa tidak akan bisa pernah kelihatan. Jadi kalau di dalam kitab Wahyu ada tahta Bapa, itu figuratif. Tidak mungkin Allah bisa dibatasi oleh ruangan, oleh satu tahta. Figuratif artinya itu tahta milik Bapa, bukan milik siapa-siapa. Lalu anak domba dari tengah-tengahnya. Itu artinya bahwa tahta Bapa diberikan kepada anak domba ini untuk memerintah. Sebab pemerintahan teokrasi. Theos, kratos, pemerintahan. Dan Yesuslah yang ditunjuk sebagai kepala pemerintahan. Sebagai rajanya, maka dikatakan dalam perjanjian lama di beberapa ayat bahwa Daud akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Itu artinya bukan Daud yang istrinya 5 atau 4 itu dengan tangan yang penuh darah. Bukan, inilah Yesus ini, Tahruk Isai ini Yesus yang akan memerintah selama-lamanya. Selalu ada samayim. Selalu ada samayim. Nah, persoalannya di mana ada masyarakat. Masyarakat bisa saja mendiami banyak planet yang ada.
Atau kalau di bagian di mana tahta Tuhan Yesus itu berada, sebuah wilayah yang besar. Nah, ada planet yang besarnya hampir 200.000 kali bumi. Jadi 1800 sekian atau 189 atau 186 ribu kali. Kalau bumi ini sebesar matahari saja, wah itu manusia sekian triliun juga cukup hidup di situ, saudara. Ya, jadi tidak perlu kita persoalkan wilayah masyarakat yang luas-luas itu yang dikatakan G dalam bahasa Yunani, ya, masyarakat, land, soil. Ini cukup jelas. Tetapi masalahnya Anda terima atau tidak. Saya ulangi, karena ini bukan hal yang prinsip, maka kita tidak tahu pun tidak menjadi masalah. Namun yang membuat saya sudah mendapat jawaban dan puas dengan jawaban itu adalah bahwa Tuhan Yesus itu nanti akan bertahta dengan tahta fisik yang kelihatan. Jadi kalau kita lihat lantainya dari emas, pintunya mutiara, dan batu permata, itu istana. Itu bukan semua wilayah surga itu begitu. Itu istana. Sedangkan wilayah yang luas tanpa batas itu ya merupakan tanah yang harus dieksplorasi, yang harus dibudidayakan sebagaimana manusia di bumi ini mengelola bumi ini. Ya. Saya menyimpang dulu ya saudara. Kaget-kaget. Banyak orang yang kaget-kaget dengar saya ngomong ini. Kalau saya sudah tidak kaget. Adam dan Hawa itu belum maksimal. Jadi manusia itu belum menemukan jati dirinya. Karena apa? Karena kehilangan kemuliaan. Belum jadi manusia seutuhnya. Pria belum jadi manusia seutuhnya, jadi belum jadi pria sejati. Wanita belum jadi wanita yang sejati, belum. Kapan? Ya lewat proses sekarang ini, kalau Adam sudah tutup buku ya. Lewat salib Tuhan Yesus, manusia diproses. Untuk dikembalikan ke rancangan semula. Nanti di langit baru, bumi baru. Kehidupan yang pernah dirancang oleh Allah di bumi yang gagal, yang jadi produk rusak, akan dipulihkan kembali dalam firman yang dikatakan pemulihan segala sesuatu. Saya jelaskan di pertemuan pertama dan kedua. Ini nanti ada pemulihan segala sesuatu. Nah ini dikembalikan lagi. Bumi dieksplorasi lagi. Wah sempurna. Makanya bicara soal jenis kelamin jangan hanya bicara soal seks atau seks begini. Sangat naif. Tapi karakteristik ciri-ciri yang ada pada pria yang memiliki maskulinitas dan wanita yang memiliki feminitas. Yang ini merupakan keberadaan unik yang sempurna yang nanti akan mengelola langit baru, bumi baru. Jadi manusia tidak boleh mempersepsikan maskulinitas dan feminitas itu yang dikenal sebagai gender. Dunia sudah rusak mempersepsikan, mengkonstruksikan karakteristik pria wanita ini. Lalu orang bicara, kalau wanita jadi maskulin apa salahnya? Kalau pria jadi memiliki unsur-unsur feminitas, ya jadi kacau lah saudara. Makanya kalau di perjanjian di dalam Alkitab kita melihat ciri-ciri wanita harus pakai kerudung, ya, dan lain-lain itu kan ciri-ciri feminitas dalam budaya. Tetapi di balik itu sebenarnya ada pelajaran-pelajaran rohani yang sekarang saya belum membahasnya. Nanti kalau satu kali saya membahas mengapa pria yang harus jadi kepala bukan wanita. Tapi dunia kita hari ini apa salahnya wanita jadi pemimpin?
Kalau Alkitab mengatakan wanita tidak boleh mengajar, ya, apa artinya? Nah, ini bicara soal gender. Tapi gender sudah rusak. Persepsi, konstruksi manusia sudah rusak. Nanti dalam saliblah manusia diperbaiki maksudnya, dikembalikan ke rancangan Allah semula. Yang nantinya akan mengolah langit baru, bumi baru. Apakah surga tempat Allah bertata sama dengan surga tempat orang percaya menetap? Sebenarnya pertanyaan ini tidak perlu dipersoalkan. Yang penting untuk diketahui bahwa terdapat surga tempat tahta Bapa dan Yerusalem baru, pusat pemerintahan Allah. Di mana Yesus menjadi raja. Yesus menjadi raja. Allah Bapa juga di situ enggak. Allah Bapa melingkupi jagat raya ini. Nah, di sini nanti kita tertumbuk dengan persoalan apakah Yesus sejajar dengan Allah Bapa. Kalau bertemu muka dengan Tuhan Yesus kan jelas akan nampak wajah anak domba Allah itu kan jelas. Tapi wajah Bapa emangnya kelihatan tidak pernah. Karena Allah Bapa itu memang dimensi yang tidak akan bisa dipersepsikan dan dikonstruksikan oleh pikiran. Itu misteri di atas segala misteri. Tetapi manusia masih bisa mengenal Allah Bapa sejauh yang itu terkait dengan keselamatan dan kehidupan yang harus dijalani sesuai dengan rancangannya. Nah, Yesus berkata, engkau lihat aku, engkau lihat Bapa. Apakah hanya pada waktu itu? Enggak. Pasti selamanya. Jadi ketika Yesus berkata Allah itu roh adanya, menyembah Allah harus dalam roh dan kebenaran. Itu sebenarnya konsepnya bukan Allah itu bentuknya roh. Enggak bisa membuat konsep Allah itu roh. Enggak bisa. Roh itu apa? Allah itu punya dimensi yang tidak terbatas. Kita tidak boleh naif kalau bilang Allah itu roh. Roh itu apa? Nanti tanya lagi, Allah punya jiwa enggak? Nah, jadi kita mencoba untuk mempersepsikan Allah. Enggak bisa. Allah Bapa tidak bisa dipersepsikan. Yesuslah yang akan mewakili Bapa. Dan menerima pemerintahan itu. Engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Jadi kita tidak perlu dan memang tidak bisa melihat Bapa. Nanti ada persoalan misalnya, ketika Musa bertanya ingin melihat wajah itu wajah Bapa atau lihat wajah Yesus. Ya tentu itu Allah. Karena kalau dia bertemu dengan Yahweh, itu bisa muka dengan muka di dalam kemah. Tapi giliran mau melihat kemuliaan Yahweh, dia harus menutupi mukanya. Karena kemuliaan itu dimiliki oleh Allah Bapa, tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Jika dia mengutus makhluk surgawi atas nama Yahweh, turun ke tengah-tengah masyarakat, turun ke tengah-tengah umatnya. Ya. Bukan tidak mungkin anak Allah Yesus juga menjadi salah satu malak Yahweh itu. Bisa bertemu muka dengan muka. Di sini ada beberapa misteri yang luar biasa yang saya pahami, cuman saya belum bicara terlalu tegas karena banyak orang tidak sanggup menerimanya. Ya. Kita bicara yang lain dulu, yang saudara bisa menerimanya, saudaraku. Ya, tapi saya mengerti dan saya takjub. Ya. Jadi Allah itu akan melingkupi jagat raya. Nanti kita akan bertemu dengan Yesus muka dengan muka. Bertemu muka dengan muka, wajah Yesus juru selamatku. Selama ini di bumi kau ku rindu. Jadi aku bertemu dengan dia. Bertemu muka dengan muka, wajah juru selamatku. Ini wajah Yesus.
Bukan wajah Bapa. Bapa tidak kelihatan. Dia roh yang melingkupi jagat raya. Maka roh Allah, Roh Kudus itu ya rohnya Bapa. Bukan roh dari pribadi lain. Kalau roh Allah, Roh Kudus itu roh dari pribadi lain, itu jadi kacau pemahaman kita mengenai Allah. Makanya saya katakan dimensi Allah itu betul-betul dimensi yang tidak terbatas. Kalau kita melihat ada 3 dimensi, 4 dimensi, Allah punya dimensi tidak terbatas. Udah dikekal sampai kekal, triliun. Wah, udah enggak bisa dibayangkan. Tapi kita kan bertemu dengan Tuhan Yesus yang tangannya mungkin masih ada bekas paku, maybe ya. So pada waktu dia bangkit, dia tunjukkan ini bekas. Nanti apakah masih ada ya Pak? Waduh, saya tidak tahu. Maybe ada. Yesus yang dulu tampil itu Yesus yang dikenal oleh murid-muridnya. Bukan Yesus yang lain. Dalam tradisi gereja, Petrus yang sempat mau menghindarkan diri dari aniaya di kota Roma, ya dia dalam satu penglihatan atau dalam satu kejadian dia bertemu dengan Yesus. Tapi dalam tradisi dikatakan bahwa itu sebenarnya seorang anak yang bernubuat. Tapi yang lain mengatakan ketemu dengan Yesus yang mau balik ke Yerusalem. Maka ada istilah, mau kemana Tuhan? Nah, mau kemana? Tuhan menjawab, aku mau ke ini, mau ke Roma, aku mau mendampingi umatku. Ini satu pukulan ya. Satu pukulan saudaraku sekalian. Bagi Petrus yang mau melarikan diri. Jadi waktu bertemu dengan Yesus, terkenal dengan kalimat Quo vadis Domini. Ya, mau kemana Tuhan? Kalau itu seandainya benar, pasti Petrus mengenali. Ini wajah Yesus. Jadi wajah Yesus itu ya tidak berubah ya ini. Tapi dalam kemuliaan yang luar biasa ya. Dalam keagungannya. Bertemu muka dengan muka. Wajah juru selamatku. Selama ini di bumi kau ku rindu. Kan ku cium kakimu Tuhan. Ku cinta kau ku bisikkan. Selamanya di surga melayanimu. Ini kita nyanyi begini nih enak. Nanti kalau di surga apa kita sempet ya? Belum tentu saudara. Tapi kalau kita boleh ya puji Tuhan. Puji Tuhan kalau nanti di surga Yesus memanggil, mana itu Erastus yang dari Jakarta. Katanya mau cium kakiku. Wah. Nah itu yang kalau boleh saya mau begitu saudara. Tapi ada sekian ribu manusia ya belum tentu kita berkesempatan atau mendapat anugerah begitu. Tapi kalau hari ini kita all out, kita mau jadi yang terbaik, terkemuka di angkatan kita, bisa saja. Bertemu muka dengan muka, wajah juru selamatku. Selama ini di bumi kau ku rindu. Kan ku cium kakimu Tuhan, ku cinta kau ku bisikkan. Selamanya di surga melayanimu. Saya kira penjelasan ini sudah cukup. Jadi yang penting saudara-saudara mau melihat peta besarnya. Detailnya tentu nggak bisa. Ya. Kalau ada tanya lagi Pak, jadi Allah Bapa nggak kelihatan? Tidak. Bapa tidak pernah kelihatan. Dari penjelasan ini memunculkan gagasan bahwa sekarang ini Yerusalem baru ya belum tentu ada.
Belum tentu. Kalau Yerusalem yang baru belum ada, berarti surga bagi manusia juga belum ada. Mungkin belum. Tetapi kalau Yerusalem baru ini yang dimaksud adalah tahta yang sekarang ini sudah ada, di mana iblis pernah memberontak, ya sudah ada. Tapi kalau turun dari Bapa diartikan figuratif, artinya pemerintahan memang dari Allah. Kalau dikatakan harafiah, memang Yerusalem baru sedang dipersiapkan oleh Bapa untuk putranya. Gagasan ini diteguhkan oleh kenyataan bahwa belum adanya kebangkitan manusia dari antara orang mati. Jadi surga untuk manusia itu sebenarnya kalaupun sudah ada, belum dihuni. Kalau seandainya sudah dihuni, yang menghuni paling cuman Henok, Musa, Elia. Tapi menurut yang saya pahami pasti tiga-tiga ini ada di tempat di mana iblis atau Lucifer pernah memberontak. Jadi fisik Pak, ya fisik. Sulit dikatakan tidak, mereka naik dalam kondisi fisik kok. Kalau diubahkan dalam sekejap bisa, tetapi tetap fisik. Yesus naik pun fisik, tidak menghilang dengan tubuh maya atau tubuh roh. Setelah ada kebangkitan manusia dari antara orang mati dan ya tentu setelah penghakiman selesai atas manusia, maka barulah manusia membutuhkan tempat untuk tubuh barunya, tubuh kebangkitan. Nah saat itulah Yerusalem baru turun dari tahta Bapa. Ya. Tahtanya itu tahta Bapa. Kalau Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 dipahami secara harafiah, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Berarti tempat yang dimaksud sedang dipersiapkan oleh Allah, oleh Tuhan maksud saya. Mengenai kesiapannya ya tentu hanya Tuhan yang tahu, saudaraku. Seperti sekarang ini ibu kota sedang dipersiapkan di Kalimantan. Ya sedang ada persiapan, tapi kita tidak tahu seberapa progresnya. Apalagi sekarang sedang ada COVID ini, kita tidak tahu progresnya. Ya, oke. Yerusalem baru kita tidak tahu, tetapi pasti ada. Maksudnya tempat di mana Yesus akan menduduki pusat pemerintahan. Kalau Yerusalem baru itu hendak menunjuk pusat pemerintahan saja, bukan Yerusalem yang di bumi, saudaraku, maka kemungkinan itu memang tahta yang sudah ada. Kalau dikatakan Yerusalem baru, itu bukan Yerusalem yang di bumi hari ini yang sekarang sudah porak-poranda ini, saudaraku. Di sana dibagi-bagi, dibelah-belah ini. Sini masjid, sana ada gereja. Di sana ada tembok ratapannya orang Yahudi dan waduh, bukan di situ. Yang saya pahami, bumi ini sudah tidak lagi menjadi tempat hunian yang baik. Kita mau nanti di langit baru, bumi baru saja. Jika surga untuk manusia hari ini belum ada, maka muncul pertanyaan. Bagaimana dengan kesaksian orang-orang yang katanya telah melihat surga? Coba, bagaimana? Tadi kemarin Pak Eras menjelaskan mengenai surga, lalu ada orang-orang yang katanya pernah melihat surga loh Pak. Oh, nah bagaimana itu? Memang bisa saja penglihatan itu terjadi secara rohani atau di dalam roh. Pertanyaan saya, memangnya lihat surga itu kamu diangkat dengan tubuh? Paulus saja mengatakan, aku melihat seorang pria yang diangkat, entah di dalam tubuh atau di luar tubuh. Nah orang-orang ini kan cerita tentang surga itu di mimpinya, di penglihatannya atau apa? Mereka mengalami penampakan mengenai sesuatu dalam tanda kutip yang dipahami sebagai surga. Terjadi atau berlangsung di wilayah alam roh, alam di bawah sadar, atau mimpi atau penglihatan, saudara.
Apa yang mereka alami dalam pengalaman penglihatan itu bisa menunjuk beberapa kemungkinan. Saya tidak mengatakan itu pasti dusta, tidak. Yang dusta juga tentu banyak, orang ngarang-ngarang itu banyak. Di tengah-tengah kompetisi, siapa pendeta yang dianggap paling top, ya, pastilah ada orang yang ngarang-ngarang. Tetapi yang mereka lihat itu, kalau itu benar-benar mereka alami, sesuatu yang mereka lihat kemungkinan besar adalah Hades. Hades yang nyaman, yang sama dengan yang Alkitab katakan pangkuan Abraham atau Firdaus. Orang menyanyi, orang memuji Tuhan, semua wajah ceria. Tapi itu masih Hades. Karena belum ada kebangkitan kok. Belum ada kebangkitan. Jelas Alkitab berkata nanti ada kebangkitan. Lalu yang dilihat mereka itu apa? Mungkin di Hades. Karena surga bagi manusia sekarang ini belum ada. Yang kedua, sesuatu yang mereka lihat adalah sebagian dari surga tempat Allah bertahta. Ini kemungkinan kecil. Jadi sebagian dari tempat Allah bertahta hari ini. Itu pun pasti penglihatan. Dia tidak akan diangkat. Pernah pendeta-pendeta itu atau orang-orang Kristen itu hilang dalam beberapa hari? Kemana itu Bapak itu? Lagi touring. Lagi tur ke surga. Kan enggak, tubuhnya tetap di situ. Dan kita enggak tahu itu mimpi atau penglihatan. Ya. Tapi saya tidak menutup kemungkinan yang benar-benar memiliki pengalaman di alam roh, lewat mimpi atau penglihatan. Bisa itu Hades, bisa sebagian dari surga tempat Allah bertahta. Bisa juga yang mereka saksikan itu surga yang akan datang. Jadi penglihatan tersebut bukanlah fakta yang sudah ada, tapi fakta yang akan dinyatakan nanti setelah kebangkitan. Jadi kalau misalnya orang itu tidur, Tuhan kasih penglihatan, ya. Ini kalau kiamatnya hari ini, hari itu, ya, hari ini belum mungkin. Nah, ini surga yang nanti. Rumah-rumah dan semua keindahan atau tahta Allah. Tadi saya katakan mungkin tahta sebagian tahta Allah. Makanya kan kalau orang cerita, saya diangkat Tuhan ke surga. Kita tanya detail. Kamu lihat apa di sana? Rumah, warnanya apa? Apa yang kamu lihat? Enggak jelas juga. Kalau hanya begitu, saya juga punya pengalaman, saudaraku, tahun 2001. Ketika usus buntu saya pecah. Saya dinyatakan juga sempat kardiogram saya lurus. Nah, saya juga punya pengalaman di alam itu. Tapi saya tidak mau mengklaim bahwa itu penglihatan atau apa. Hati-hati. Nah, pada waktu itu saya ini ngarang lagu ini karena sudah punya kerinduan. Nanti kalau ketemu Tuhan, aku perlu kaki Tuhan dan kukatakan aku telah selesai melakukan tugasku Tuhan. Jadi pada waktu saya di alam itu, ya saya nggak bisa berkata alam apa. Kalau ditanya sekarang gimana suasananya, udah susah juga menjelaskannya. Saya momen bertemu dengan Yesus itu kan kerinduan saya. Ini ceritanya juga nggak lengkap, mestinya lengkap, saudara. Jadi ada suara, itu loh Yesus. Saya lihat wajahnya itu kok kekar banget seperti pekerja keras. Saya peluk kaki Tuhan, Tuhan bicara melayani aku bukan begini. Nah begininya saya tidak tahu, saudara. Itu pengalaman. Dan saudara pasti jarang dengar saya cerita begini, karena nggak perlu. Tetapi beberapa tahun kemudian baru saya mengerti, pelayanan saya belum benar. Dan sekarang terus diperbaharui. Jadi mungkin surga itu yang dilihat itu seperti sebuah nubuatan. Artinya
penglihatan mengenai apa yang akan terjadi nanti. Atau yang terakhir, ini kan tadi yang pertama, mungkin Hades, mungkin sebagian tahta Allah, surga yang akan datang, atau sebuah gambaran mengenai keindahan, tapi bukan surga itu sendiri. Oleh karena sesuatu yang indah biasanya dipahami atau identik dengan surga, maka penglihatan tersebut diakui sebagai surga. Ya, ditunjukkan sebuah keindahan. Bila kita mengamati pengakuan mengenai surga yang dilihat oleh mereka yang mendapat penglihatan, maka ada sesuatu yang mengganggu pikiran kita, yaitu ternyata surga yang mereka saksikan itu berbeda-beda. Si A melihat surga begini, si B melihat surga begini, si C kesaksian surganya begini. Bingung enggak kita? Loh, kalau surga itu sama, pasti mereka semua sama. Kalau orang sekarang pergi misalnya ke Bali, pasti ada kesamaan-kesamaan ke Bali itu. Bandaranya ya cuman itu, ya. Kota Denpasar ya itu, ke Kute ya itu. Jadi jelas sama, tidak mungkin. Bali itu pokoknya kayak padang pasir, tidak mungkin. Di Bali banyak rumah joglo, oh enggak, yang ada bukan rumah joglo. Rumah joglo di Jawa. Nah kalau beda-beda apa enggak kacau pikiran kita? Faktanya setiap orang itu hampir nggak ada yang sama. Dan yang paling membingungkan adalah ternyata surga yang disaksikan oleh sebagian mereka berbeda dengan yang dilihat Yohanes di Pulau Patmos. Iya, coba kesaksian mengenai surga. Berbeda dengan yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Ada yang menggambarkan surga itu seperti taman yang indah. Yang lain sebuah istana yang terbuat dari emas permata. Yang lain menggambarkan surga terdapat orang-orang yang berbaju putih memuji-muji Tuhan. Yang lain menggambarkan surga itu seperti tempat di mana anak-anak bermain-main. Ternyata itu penglihatan anak-anak. Tentu anak-anak yang melihat surga, dia tidak lihat orang-orang tua. Lihat anak-anak bermain-main. Ada kan kesaksian anak yang pernah meninggal lalu hidup kembali. Wah, saya lihat anak-anak bermain-main. Ya, itu surganya anak-anak, saudara. Surga diwujudkan atau digambarkan sebagai sebuah kota yang bercahaya penuh kegemerlapan terang yang terang benderang. Yang lain menggambarkan surga sebagai tempat kerumunan orang-orang yang sudah meninggal, tapi tidak ada keterangan yang jelas. Saya lihat saudara-saudara saya, keluarga saya sudah meninggal, lalu orang-orang yang dulu pernah saya kenal, lalu apa itu surga? Tapi mereka kelihatannya senang katanya. Kelihatannya mereka itu gembira gitu. Ada yang mau menggambarkan surga seperti ruangan dan wilayahnya seperti bertubuh. Ada bagian kepala, bagian tangan, bagian kaki. Saya kira ada buku yang menulis pengalaman orang ke surga. Karena saya pernah baca buku itu. Jadi surga itu wilayah dan ruangannya seperti tubuh. Seperti tubuh manusia. Ada bagian tangan, bagian kaki, bagian pinggang dan seterusnya. Pokoknya macam-macam. Selain yang saya kemukakan ini, masih banyak lagi kesaksian mengenai keadaan surga yang tidak perlu saya kemukakan di sini. Namun harus diperhatikan bahwa semua penglihatan tersebut bukan dialami secara jasmani, di mana seseorang benar-benar diangkat dengan mata kepala sendiri. Coba tanya orang yang katanya pernah diangkat ke surga. Tanya kapan, jam berapa. Coba tanya, kapan, jam berapa, coba tanya. Biasanya nggak jelas, saya pernah diangkat ke surga, saya pernah ketemu Tuhan. Tanya kapan, jam berapa, berapa lama. Tanya keluarganya, pernah nggak dia hilang dari rumah. Pernah diangkat Tuhan, gimana diangkatnya? Roh, oke. Kalau rohmu yang diangkat, bagaimana rasanya roh yang diangkat? Makanya jangan mudah percaya yang begitu, saudara.
Waduh saudara, tidak usah percaya begitu. Alkitab jelas kok. Tapi saya tidak mengatakan semua itu bohong. Bisa ada benarnya. Tetapi yang tadi saya katakan, kemungkinan A, B, C, D. Pada umumnya yang diangkat hanyalah rohnya, bukan tubuh jasmaninya. Atau belum tubuh secara fisik. Jadi penglihatan yang mereka alami adalah sebuah aktivitas roh atau aktivitas jiwa di luar kesadaran fisik. Dan biasanya pengalaman-pengalaman tersebut jelas sangat subjektif. Kita bukan tidak percaya akan adanya penglihatan-penglihatan tentang surga loh. Percaya loh, mereka betul-betul mengalami sesuatu dari Tuhan. Tetapi dalam menanggapi penglihatan atau penampakan mengenai surga, kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Jika sungguh-sungguh itu kesaksian yang benar. Pertanyaannya, Pak, bagaimana kita bisa tahu bahwa itu adalah penglihatan yang benar atau penglihatan yang salah?